Kristus. Kami tahu dan Engkau lebih tahu bahwa tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bagaimanakah cara kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa, selain daripada kami duduk dengar-dengaran akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah keselamatan, firman-Mu adalah kekuatan, dan firman-Mu adalah berkat yang terbesar dalam hidup kami, yang menopang hidup kami menjadi kuat untuk menghadapi segala bentuk kesulitan atau tantangan dan juga ujian pencobaan dalam hidup kami. Dan firman-Mu lah yang membawa damai sejahtera dalam hidup kami. Karena itu kami sambut dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kita semuanya. Ya, salam kudus. Puji Tuhan. Salam kudus juga buat saudara kami ya yang mengikuti live streaming dan juga saudara kami yang mengikuti dari negeri yang jauh dari Eropa. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semuanya kita saudara-saudaraku, kalau kita mau jujur, tidak ada di antara kita yang bebas dari pergumulan. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Tapi saudaraku, kita tahu bahwa pergumulan kita masing-masing itu baik di dalam kita jemaat sendiri maupun yang kita hadapi dari luar, ya. Kita tahu saudara, intinya adalah bahwa Tuhan tetap menjaga hidup kita. Amin. Karena kemurahan hatinya kita selalu bisa melewati pergumulan kita, saudara, dengan pengertian yang benar bahwa tidak mungkin Tuhan tidak menolong kita. Amin. Dan itu sudah nyata dari pengalaman bertahun-tahun yang saudara dan saya harus melewati berbagai pergumulan itu, dan ternyata Tuhan itu sangat baik. Hanya perlu kita diingatkan terus. Amin. Karena apa? Karena kita juga bisa lupa, mudah lupa. Maka satu hal yang kita butuhkan dalam hidup ini berarti kita harus selalu diingatkan. Amin. Nah, sama seperti kita dengan anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Apa mereka kalau tidak dengar nasihat kita, kita jadi diam? Tidak. Kita harus apa? Bicara, mengingatkan lagi anak kita dengan bahasa yang baik, kata-kata yang baik. Amin. Terus menerus. Karena dengan perkataan yang baik itu, ya, Tuhan bekerja di dalam hati anak-anak kita. Amin. Sama seperti itu juga kita semuanya dalam konteks sebagai jemaat tubuh Kristus di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan berkata kepada kita, belum tentu langsung bisa kita cerna apa maksudnya dan tujuannya. Itu Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak boleh berhenti, diingatin terus lagi diulang, ya kan? Nah, mungkin seperti anak-anak juga Bapak Ibu Saudara, itu lagi Bapak ini, ya kan? Diulang-ulang terus nasihatnya dari dulu sampai sekarang. Memang iya, karena nasihatnya yang baik. Kecuali berubah jadi jelek, oh iya, kalau itu jangan diikuti. Kalau terus nasihatnya yang baik, Bapak Ibu Saudara, memang tidak boleh dihentikan. Amin saudaraku. Karena apa? Karena pencernaan dari tiap-tiap orang terhadap nasihat yang baik itu tidak sama. Ada memang waktunya yang harus ditunggu lebih lama. Makanya perlu di dalam keluarga itu orang-orang yang berlatih untuk menjadi pribadi yang sabar. Bukan hanya sabar, tapi panjang sabar. Kasih itu bukan sabar saja, tapi apa? Long suffering. Panjang sabar. Panjang sabarnya siapa? Ngikutin panjang sabarnya siapa? Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, mati, dikuburkan, dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kita. Nah Bapak Ibu Saudara, amin.
sesuai dengan tema yang sudah saya share di grup kita, ya, bahwa senang sekali pada siang hari ini saudaraku kita akan merenungkan sama-sama tentang kemurahan hati Allah bagi semua orang. Kenapa bagi semua orang, Bapak Ibu Saudara? Karena ada perbedaan. Bahwa dulu Tuhan fokus kepada satu bangsa, bangsa pilihan namanya, ya, yaitu bangsa Israel. Tidak sefokus yang sekarang Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu perlu kita tahu. Kenapa? Istilahnya kalau dikatakan apa namanya, kita punya keran air di rumah, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita punya keran air di rumah dan bisa diperkecil, tapi bisa juga apa? Dibesarkan sampai full gitu. Nah, sekarang ini adalah cara Tuhan memberkati manusia secara full. Ya, kalau dulu Bapak Ibu Saudara ada batasnya, ya kan? Karena dulu itu ada perbedaan antara bangsa Israel dengan bangsa lain. Memang diterima juga bangsa lain, tapi tidak segampang itu. Kalau tidak masuk ke agama Yahudi memang bisa, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Nggak ngikutin hukum Taurat memang bisa, tidak bisa. Iya, ada hambatan untuk bangsa lain dengan mudah-mudah saja masuk ke hadirat Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa di halaman pun, ya, di halaman bait Allah pun belum tentu semudah itu orang Israel, apalagi mereka tidak bersunat, bisa mati dia di situ. Iya, langsung mati, konyol dia di situ, Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang Israel sendiri, ketika kita lihat bahwa Ananias dan Safira, tahu kan? Iya, Bapak Ibu Saudara, hanya berbohong saja dia, langsung apa? Tewas istrinya, ya, suaminya, tewas lagi istrinya, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita bilang, ya, karena itulah cara Tuhan. Dan tidak boleh protes-protes cara Tuhan. Iya kan? Yang boleh adalah kita percaya dan kita mengaminkan dan kita menghidupinya. Iya kan? Banyak orang berdebat, kira-kira buah yang dimakan oleh Adam di Taman Eden itu buah apa ya? Ada yang bilang buah apel. Oh enggak, buah salak. Nah, ngapain cari itu? Iya kan? Nanti lama-lama kalau buah apel, jangan makan buah apel. Gara-gara itu mendatangkan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak. Yang kita lihat di situ adalah apa? Apa yang Tuhan katakan. Kalau kita tahu apa yang Tuhan katakan, ya percayai apa yang dikatakan, amin. Tapi masalahnya orang saat ini nggak begitu tahu apa yang Tuhan katakan, ya kan? Sehingga manusia sekarang ini, ya udahlah, ya kan, imanmu ya imanmu, imanku adalah imanku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi tetap juga itu gontok-gontokan, ya kan, walaupun ada omongan seperti itu. Nah, karena itulah maka saudaraku, kita akan lihat hari ini bagaimana pencurahan kasih, ya, Allah, anugerah kemurahan hati Allah saat ini bagi semua orang, di mana kita hidup saat ini di dalam kelimpahan kasih karunia Allah dengan leluasa bisa kita mempergunakannya selagi diberikan waktu bagi kita. Amin. Nah, itu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Perdosi, karena ini penting untuk terlebih kepada generasi muda kita, ya kan Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia persaingan yang sangat luar biasa saat ini. Bukan hanya persaingan antar manusia, tapi persaingan dengan apa? Robot. Ya kan Bapak Ibu Saudara, di dunia digital sekarang ini, siapa yang menguasai teknologi informasi, merekalah yang berkuasa. Tapi bagi saya, biar kamu tahu pun seluruh isi seluruh dunia ini, tapi saya tetap percaya Tuhan saya yang lebih berkuasa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak boleh ditekuk oleh informasi dunia ini, sehebat apapun cara mereka mengagung-agungkan itu. Harus tetap mengagungkan Tuhan Yesus. Amin. Apapun risikonya. Nah,
Saudara, kita perlu bertumbuh di dalam kebenaran, pengetahuan akan kebenaran, untuk sampai kepada keyakinan yang hebat seperti itu, seperti Rasul Paulus. Nah, karena itu saudara, mari kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-15. Saya senang sekali membawakan ini. Maksud saya Roma pasal 11. Ya, kita akan buka sama-sama, saudaraku, firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-11. Saudaraku, kita akan membaca sama-sama, akan kita lihat dari ayatnya yang ke-25. Memang saya sebutkan di situ ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-36, tapi tentunya kita tidak cukup waktu untuk membahas secara detail ya ayat-ayat ini, tapi kita akan fokus pada tema kemurahan hati Allah bagi semua orang, dan bagaimana hal itu bisa dibukakan saat ini kepada kita. Yang keran daripada ya berkat kemurahan hati Allah itu, bagaimana caranya itu timbul, bagaimana datang kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya kita akan membaca dulu. Ya, kita akan baca. Boleh langsung fokus juga ke bagian di layar yang sudah ditampilkan, saudaraku. Tapi saya akan membacakan dari Alkitab saya ini. Ya, judul berikutnya di situ disebutkan penyelamatan Israel. Ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Jadi ini fokusnya adalah rahasia. Ya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai tegar hatinya, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel, ya Israel sejati akan diselamatkan, seperti ada tertulis dari Sion. Sion itu adalah Israel, ya Yerusalem. Akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apa? Apabila aku menghapuskan dosa mereka. Sudah belum ini Bapak Ibu Saudara? Ya, itu biar kita memahami bahwa ya kemurahan hati Allah kepada bangsa Israel itu, saudaraku, tidak secara khusus dinyatakan melalui salib Kristus, tapi melalui apa? Covenant, perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Paham saudara? Dan untuk itu jalur khusus namanya. Tidak kepada semua orang, jalur khusus. Jalur khusus apa? Jalur khusus kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan 12 suku Israel. Jalur khusus namanya. Dan itu terbatas, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun Yesus telah mati di kayu salib mengampuni dosa semua orang, tapi pada orang Israel tidak serta-merta itu sudah diterapkan. Karena ada persoalan khusus mereka dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa mereka mempunyai persoalan khusus dengan Tuhan? Karena kita sudah tahu bahwa mereka adalah bangsa yang kudus, ya, sesuai dengan Keluaran 19, di mana Tuhan berjanji mengasingkan mereka dari seluruh bangsa di dunia ini, dan mereka akan menjadi ya representasi daripada kerajaan Allah yang tidak kelihatan menjadi kerajaan Allah yang visible, yang kelihatan di bumi ini. Itulah janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunannya. Namun saat ini hal itu belum bisa diterapkan. Karena apa? Karena kita tahu, saudaraku, orang Israel telah menolak kehendak Allah yang paling utama. Banyak kehendak Allah yang mereka tolak, Bapak Ibu Saudara. Tapi
Sama seperti yang di Taman Eden itu kan, semua buah pohon di taman ini boleh kamu, tapi kan begitu, ya kan? Untuk yang satu itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu tidak boleh memakannya. Kenapa? Risikonya besar, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, tapi kalau itu dilanggar, maka maut, ya, kepada keturunannya. Upah dosa adalah maut, dan terus itu semua orang menjadi berdosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ya kita lihat bahwa Tuhan meminta supaya orang Israel, ya, sebagai keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, untuk menggenapi janji Allah kepada nenek moyang mereka, mereka harus menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Apa mereka menerimanya? Tidak. Nah, saudaraku, karena itulah ketika Yesus Kristus, saudara, ya, hadir ke dunia ini melalui kelahirannya, itu adalah untuk menggenapi janji Allah yang khusus, masih jalur khusus, Bapak Ibu Saudara. Belum untuk semua orang. Karena di situ masih harus mengikuti apa? Mengikuti sistem keagamaan Yahudi. Siapapun dari bangsa lain, banyak dari bangsa lain yang menjadi penganut agama Yahudi, ya, karena itu mereka harus patuh kepada hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah kemurahan hati Allah pada saat itu, keselamatan bagi semua orang pada saat itu adalah berdasarkan perjanjian, covenant. Dan covenant itu diikat oleh apa? Di dalam Kejadian pasal 12, Kejadian pasal 15 dikatakan apa? Siapa yang tidak bersunat di antara kamu harus dilenyapkan, harus dibunuh. Ya. Saudara, di situ ada satu, ya, penyataan daripada Allah mengandung konsekuensi yang berat. Karena itu di ibadah saat teduh kita di pagi hari, ya, kita sudah belajar di kitab Galatia, Bapak Ibu Saudara, ya, dikatakan bahwa, ya, orang-orang Israel itu harus berpegang teguh pada perjanjian Allah. Dan ketika Yesus Kristus lahir ke dunia ini, dia datang membawa misi, ya, menggenapi janji Allah melalui, ya, perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub untuk bangsa Israel agar digenapi, tapi itu masih tetap di bawah peraturan daripada hukum Taurat. Karena skopnya masih apa? Biarlah anak-anak kenyang lebih dahulu, barulah dikatakan apa? Barulah bangsa lain. Karena itu keselamatan datang dari siapa? Dari orang Yahudi, dari orang Israel. Saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita hidup pada zaman Yesus, bayangkan dulu, saudara hidup pada zaman Yesus, apakah semua saat ini memperoleh kasih karunia Allah? Tidak bisa. Kalau saudara tidak mengikuti peraturan hukum Taurat orang Yahudi, tidak bersunat, ya, tidak merayakan hari Sabat, Bapak Ibu Saudara, dan kemudian, ya, saudara tidak menuruti sama seperti yang Yesus lakukan. Ketika Yesus lahir, dia langsung disunat pada hari yang ke-8. Pengikut Yesus pada zaman Yesus hidup, ya harus tunduk seperti itu. Maka kita harus bisa membedakan kita mengikut Yesus di mana, Bapak Ibu Saudara, di zaman yang mana, ya, di masa yang mana. Apakah kita sekarang mengikut Yesus adalah sesuai dengan firman nubuatan yang spesifik kepada bangsa Israel sehingga kita harus terlibat di dalam peraturan-peraturan hukum Taurat, ataukah kita mendapat kasih karunia yang jauh lebih besar dari situ? Amin. Iya, saudara. Nah, oleh karena itulah, ya, saudaraku, kata yang sangat luar biasa tadi disampaikan di ayatnya yang ke-25 itu, dikatakan apa? Ya, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Nah, itu dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan. Kalau dalam terjemahan
Bahasa Inggris sebenarnya dalam King James Version dikatakan supaya kamu ya jangan ignoran. Ignoran itu maksudnya jangan sampai tidak mau tahu. Berarti harus apa? Ada keinginan untuk tahu. Amin. Itu namanya belajar. Karena belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Apa? Ya betul Bapak Ibu Saudara. Sebutkan situ apa? Ignoran. You should be ignorant of this mystery. Supaya kamu jangan sampai abai atau cuek, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali ke bahasa Indonesia. Nah, apa saudaraku tentang rahasia ini? Rahasia apa? Sebagian dari umat Israel telah menjadi apa? Menjadi tegar hatinya. Sebagian, bukan sebagian kecil, tapi sebagian besar. Kalau sebagian kecil dari orang Israel yang tegar hatinya, itu kerajaan sudah pasti didirikan di tengah-tengah mereka. Paham saudara? Masalahnya adalah sebagian besar. Bagaimana sebagian besar? Itu karena leaders, pemimpin-pemimpin daripada orang Israel itu menolak Yesus Kristus, dan mereka lah yang memaksa salibkan dia. Salibkan dia. Tuhan bilang, oke. Kalau kamu tidak mau menerima rencana Tuhan, padahal itu adalah pengharapan kamu merasa tidak layak untuk menerima kerajaan sorga di bumi, oke. Baik. Kerajaannya akan kembali ke sorga. Dan kamu akan susah untuk mencari itu. Dan kamu akan hidup dalam keadaan di mana kamu blind. Yaitu apa? Buta. Buta berapa? Dan cenderung itu akan jatuh kemana? Ke jurang. Kan dikatakan begitu. Lalu saudara kasih Yesus, kita senang. Bukan sedang gembira, bahagia dengan kejatuhan daripada orang Israel. Tapi yang kita lihat adalah apa? Hebatnya Tuhan itu. Meskipun dari rencana jahat orang lain, Tuhan itu masih bisa mengubahnya menjadi apa? Kebaikan bagi orang lain yang mau menerimanya. Amin. Nah, saudara, itu yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Itu yang harus saudara tanamkan terus di dalam diri saudara dan saya. Amin. Iya, saudara, ini adalah zaman kemurahan hati Tuhan. Amin. Yaitu yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Mungkin enggak Tuhan mengampuni segala dosa kita? Bagi sebagian orang mengatakan apa? Ya, apa mungkin dong? Ya, bagi kamu tidak mungkin. Amin. Bagi Tuhan justru sangat mungkin. Dan terbuka lebar saat ini kasih Tuhan itu. Amin. Karena itu dikatakan supaya kamu tahu rahasia. Apa rahasianya saudaraku? Bahwa saat ini saudaraku dikatakan Tuhan ya memperlakukan sama juga. Ada satu Bapak Saudara korelasi daripada bagian ini ya ayat 25,11 ini dengan 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Jadi Bapak Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan itulah yang ada di dalam ayat 25 tadi. Itulah yang ada di dalam berita yang dikemas yang disebut dengan the mystery. Yaitu apa? Rahasia. Di Zoom beberapa waktu yang lalu ditanya oleh Pak Sinaga ya pertanyaan beliau adalah, Pak, yang mana yang rahasia? Apakah salib itu rahasia, sudah dipersiapkan atau bagaimana? Apakah kematian Yesus itu adalah rahasia? Bukan, itu sudah ada di kitab perjanjian lama. Bahkan ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ya sudah dikatakan bahwa akan diadakan permusuhan antara keturunan daripada perempuan itu dengan keturunan daripada iblis. Akan bermusuhan, tapi keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis itu. Itulah Yesus Kristus. Amin.
yang meremukkan kepala si iblis. Jadi artinya keselamatan sudah dijanjikan sejak dari zaman kejadian, dari zaman Adam, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ya, selama Tuhan berbicara kepada orang pilihannya, jalur khusus orang Israel, belum dibukakan tentang rahasia ini. Apa rahasia itu? Bahwa ada penyelamatan besar-besaran dari Tuhan Allah terhadap semua orang tanpa perbedaan dan tidak melibatkan umat pilihannya, sebab mereka sudah mengalami blindness, ya, yaitu kebutaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, karena itulah maka dikatakan sampai jumlah yang penuh, ya, boleh diputar sedikit ke atas, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, Bapak Ibu Saudara masih ingat mungkin yang disampaikan oleh almarhum yang mengajar kita dulu, Bapak Evangelis Dales Kawinda, supaya kita memahami hal itu dalam konteks bagaimana rencana Allah untuk menyelamatkan semua orang. Tentunya Tuhan tidak membatasi ada jumlah tertentu, tidak. Saudara, itu bertentangan dengan 1 Timotius 2, 3 dan 4. Ya kan, Tuhan tidak membatasi orang supaya selamat, tidak. Tapi Tuhan membatasi waktu. Amin, karena Tuhan itu punya rencana, bukannya jalan terus tanpa nggak ada kejelasan mana. Terus hubungan ini dibawa kemana? Kan begitu kan Bapak Ibu Saudara? Selalu ada pertanyaan kan, lalu dibawa kemana hubungan ini? Ya pasti ada. Ya, hubungan ini harus dibawa kepada suatu rencana yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, bahwa kita tubuh Kristus itu akan diangkat di awan-awan. Disitulah berakhir. Ya, saudara, kapan yang berakhir? Rahasia tentang pengampunan segala dosa, keselamatan karena anugerah, karena kasih karunia yang diberikan dengan cuma-cuma bagi semua orang tanpa perbedaan. Disitulah berakhir, Bapak Ibu Saudara. Kenapa berakhir? Ya karena Tuhan itu punya rencana. Amin. Bapak Ibu Saudara, Dia tidak bisa menunggu terus sama seperti orang Israel. Memang Tuhan akan setia pada perjanjiannya kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Dia juga punya rencana, ya, bukan hanya satu rencana Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan itu, ya, kepada orang Israel setelah mereka menolak penggenapan daripada rencana Tuhan dengan menyalibkan Yesus Kristus, maka oke, ya kan, postpone, ditunda. Oke, kamu diam dulu di situ. Karena ada orang lain yang akan kupakai, yang ingin kupakai. Jangan sombong, kata Tuhan, ya kan? Karena apa? Karena bukan aku yang butuh kamu, kamu yang butuh aku. Makanya Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati Yesus Kristus yang naik di atas kayu salib, itulah rahasia yang saat ini dianugerahkan oleh Tuhan kepada semua orang, di mana tanpa melalui Israel, setiap orang saat ini bisa memperoleh keselamatan hidup yang kekal secara cuma-cuma. Amin. Tidak ada itu dikatakan di kitab nubuatan di perjanjian lama. Ya kan? Yang ada adalah apa? Semua orang akan diberkati olehmu. Ya, Tuhan katakan apa kepada Abraham? Olehmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Itu artinya apa? Yesus bilang kepada perempuan di sumur Yakub, keselamatan datang dari bangsa Yahudi kalau mereka menerima Yesus adalah Mesias. Masalahnya mereka sudah tersandung, Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu akan gagal? Tidak ada Tuhan gagal. Mana mungkin Bapak Ibu Saudara, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak mungkin gagal Tuhan itu. Ya. Nah, karena itulah maka faktor yang harus membuat kita meresponi kehendak Tuhan adalah kita harus konsisten dengan apa yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Apa yang dikaruniakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan bahwa sampai jumlah yang penuh dari bangsa lain telah masuk. Itu artinya apa? Bahwa suatu saat, saudaraku, manusia tidak akan menerima lagi kebenaran Injil ini.
Sekarang masih menerima enggak? Masih, saudara. Makanya semangat terus, amin. Iya, saudara. Tapi segala sesuatu ada waktunya, nggak bisa terus diulur, saudaraku, ya. Karena itu kita yang harus, sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Samuel Pardosi mengenai tentang makna daripada kairos, amin. Kita yang harus merebutnya, ya kan? Kita yang harus, saudaraku, membawa diri kita. Memang Tuhan menunggu, tapi ada waktunya, Bapak Ibu Saudara, ya kan, dimana dikatakan bahwa waktu ini adalah pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan tidak mau, ya, segala yang kita lakukan itu menjadi berujung pada suatu kesia-siaan, dalam arti di penghakiman tahta pengadilan Kristus kita menerima kayu, rumput kering dan jerami. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau supaya kita menerima apa? Emas, perak dan batu permata. Karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka coba kita lihat di Efesus pasalnya ya 12 dikatakan, karena itu ingatlah. Kenapa disuruh ingatlah? Karena kita adalah orang yang mudah lupa. Kita bukan orang Yahudi menurut daging, Bapak Ibu Saudara, ya, secara rohani juga tidak. Saya bukan orang Yahudi secara rohani, saya adalah tubuh Kristus, saudara adalah tubuh Kristus, amin. Yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang di, ya kan, cara selalu ini, oh enggak, iya saya, ya kan, oh bapak saya jago berkhotbah, jagonya apa? Tidak pakai Alkitab, hanya pegang ini, pegang handphone. Yang satu anak itu bilang, oh bapak saya lebih jago, jagonya apa? Bapak saya tidak pakai otak. Karena yang satu bilang, bapak saya hafal soalnya semua ayat Alkitab. Iya kan? Nggak mau kalah kan? Yang satunya bilang, oh bapak saya lebih jago khotbah. Apa jagonya? Bapak saya pakai otak. Ya, ya saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena itu kita lihat, saudara. Lalu dari mana jalurnya? Dari mana jalannya bisa sampai pada kita, ya, kehidupan yang kita peroleh dari Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayatnya yang ke-13 dikatakan apa? Tetapi apa? Tetapi sekarang, amin. Tidak usah nunggu besok, saudara. Tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus Yesus, kamu yang dahulu kamu bangsa lain, yang dahulu apa? Jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Kristus, amin. Jadi lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa sih kita, ya, punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan? Karena darah Yesus Kristus itulah yang menjadikan hidup kita berarti, dan itu tidak bisa dihapuskan oleh apapun, amin. Tidak bisa ditiadakan oleh apapun dari diri kita. Darah Kristus telah menyucikan kita, karena itu adalah rahasia. Meskipun rahasia bagi orang Israel, Bapak Ibu Saudara, bagi kita bukan rahasia, kan sudah dibukakan kan, amin. Tapi bagi orang Israel, karena sedang dibutakan, itu rahasia buat mereka. Rahasia bukan berarti mereka pemiliknya. Selubung namanya, Bapak Ibu Saudara. Itu ada selubung di mata mereka tentang salib Kristus itu. Tapi bagi kita, mata kita terang melihatnya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya kan, yang dulu kita di kegelapan, sekarang kita ada di dalam terang. Amin. Bagaimana sih orang yang di dalam terang? Ya bisa melakukan banyak hal, bukan berdiam diri. Amin, saudara, bukan bermalas-malasan, tidak. Amin, saudara. Semangat terus, tapi di sini kita harus saling satu dengan yang lain, saling kasih support, amin, saling menyemangati. Jangan ada kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang menguatkan, yang membangun. Amin, saudaraku. Kalau dulu kita waktu kecil, ya kan, kalau kita berantem di sekolah, lalu kita kasih tahu sama abang kita,
Mengaku tadi dipukul situ, jadi mati loh. Emang kau nggak ada apa-apanya kok? Ya bukannya dibelain malah udah jatuh ketimpa tangga lagi, digigit anjing lagi ya kan? Kawat ini kan nggak ada pertolongan. Padahal saudaraku, di saat kita lemah itu betapa kita langsung membutuhkan dukungan dari saudara seiman. Iya. Kalau orang lain kan biar mati di situ. Perosok dia di apa itu, di got ya kan. Langsung di apaan? Coba gitu. Keperosok. Ya. Ya kan? Bapak Ibu Saudara. Iya. Ya emang katanya, ya kan? Udah nasib dia masih kurang itu menurut saya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ya. Jadi kita lihat saudaraku, oleh darah Kristus, ya, begitu mudahnya saat ini manusia memperoleh anugerah keselamatan, amin. Tapi dunia ini sudah membuat bermacam-macam teori, Bapak Ibu Saudara. Semakin pintar orang, ya, saudaraku, semakin ditutupi, ya, kebenaran itu mereka ingin menonjolkan segala ilmu, filsafat dan segala macam ya pikiran duniawi yang dikutuk oleh Rasul Paulus yang disampaikan di jemaat Kolose, Bapak Ibu Saudara, bahwa ya dikatakan itu adalah kebodohan. Kepada jemaat Galatia, Paulus katakan itu adalah satu cara kebodohan kalau manusia mengkamuflase ya rencana Allah. Maka saudara dan saya harus mengangkat rahasia ini. Amin. Amin saudara. Berdoalah Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya tadi sudah saya katakan, kita masing-masing mempunyai pergumulan dalam hidup ini. Dan itu tidak bisa kita tolak. Tapi tahukah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan mengangkat kita untuk menghadapi berbagai pergumulan itu? Kasih tahu dan bertekadlah supaya saudara bisa membagikan kebenaran tentang rahasia salib Kristus kepada semua orang. Amin. Membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa saudaraku, di dalam gereja kita harus selalu dimulai, para pengkhotbah itu selalu dimulai diberikan gelar apa? Bapak Ibu Saudara. Gelar evangelis. Tidak ada kita Bapak Ibu Saudaraku langsung loncat-loncat, kita tidak tahu menginjil, tidak tahu membawa jiwa, lalu dia sudah menjadi pengkhotbah yang hebat. Kok bisa? Bapak Saudara, ya kan? Karena kita bukan seperti di tempat lain yang dipindahkan ke gereja-gereja mana, kemudian itu hanya sekedar mengisi jadwal khotbah hari Minggu, tapi tidak pernah memikirkan tentang apa? Bagaimana memenangkan jiwa buat Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan karena gereja kecil lalu mempunyai program, oh iyalah patutlah mereka rajin memberitakan Injil. Karena apa? Karena di gereja mereka itu hanya hitungan jari jemaat yang duduk di sana. Oh tidak Bapak Ibu Saudara, mau jemaatmu sampai 10.000, 100.000, 1 juta dan sebagainya. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, Allah menghendaki supaya semua orang selamat. Itu visinya Allah, bukan visi gereja. Gereja hanya mengadopsi visi Tuhan itu. Amin. Iya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi karena darah Kristus, saudaraku, dikatakan di ayat 14, karena apa? Dialah apa? Damai sejahtera kita. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan. Pertama-tama, saudaraku, antara Yahudi dengan bangsa lain itu didamaikan. Amin. Apa itu didamaikan? Artinya bahwa perjanjian Allah tidak akan kembali ke mereka. Tadi sudah dikatakan bahwa dengan jalan demikian, dengan jalan pengangkatan orang percaya tubuh Kristus, orang Israel masuk ke keselamatan yang sesungguhnya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini ya di hadapan Tuhan tidak ada tanah suci. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada bulan suci, tidak ada makanan yang suci saat ini. Yang ada adalah manusia yang disucikan oleh darah Kristus. Amin. Ada itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus nanti datang kedua kali, baru ada tanah suci. Paham saudara?
Iya. Yang ada saat ini adalah orangnya yang disucikan. Firman yang suci itu yang ada saat ini, kitab suci. Tapi tidak semua kitab suci disebut di hadapan Allah. Kitab suci yang keluar dari mulut Allah, dari nabi-nabinya, dan terkhusus kepada kita melalui Rasul Paulus dengan 13 surat Roma sampai karena apa? Itu firman Allah, firman Yesus Kristus yang disampaikan kepada rasulnya, rasul untuk bangsa lain, secara khusus ketika dia sudah dipermuliakan di surga. Dia bicara lagi, kasih tahu rahasia ini. Orang Israel sudah menolak rencanaku, kata Tuhan Yesus. Ya, oke. Biarkan dulu mereka di situ, ya, sampai mereka mengerang, sampai mereka berseru-seru, Bapa kami yang di surga, dan seterusnya. Datanglah, iya, sampai mereka jangan bawa kami pencobaan dan seterusnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa. Sampai suatu saat mereka mengerang itu, barulah Tuhan datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi sekarang Paulus, saya kasih tahu sama kamu, beritahu rahasia tentang salibku, bahwa manusia dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin. Bukan karena perbuatan orang diselamatkan, tapi karena iman kepada pengorbananku di atas kayu salib. Dan setiap orang dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan mereka anggota tubuh Kristus. Kasih tahu kepada semua orang, jangan dibatasi. Tidak ada Yahudi, tidak ada bangsa lain, tidak ada warna kulit, tidak ada perbedaan tingkat sosial, tapi semuanya satu di dalam tubuh Kristus. Amin. Anggota tubuh Kristus, hanya satu kepala. Ya, tidak ada raja-raja kecil, tapi hanya satu kepala, yaitu Yesus Kristus, dan kita semua adalah anggota-anggota tubuhnya yang berfungsi dengan beragam talenta. Amin. Jari yang paling kecil mana lebih penting daripada kaki Bapak Ibu Saudara? Mana yang lebih penting? Mana yang penting? Semuanya penting, amin. Amin, saudara. Semuanya penting, makanya harus dirawat. Ya, di dalam keluarga, di dalam rumah, semuanya penting. Ya kan? Tidak ada yang perlu pilih kasih. Semuanya sama. Karena hanya satu kepala yang harus dipuji dan ditinggikan, yaitu Yesus Kristus. Kita semua tunduk kepada perintah, instruksi daripada kepala. Karena itu saudara dan saya, supaya bisa sinkron satu dengan yang lain, maka kita harus tahu isi apa? Isi kepala. Kalau tidak tahu isi kepala, maka disitulah terjadi benturan satu dengan yang lain, salah paham dan salah mengerti, dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku terjadi konflik. Ya, dalam kehidupan rumah tangga kan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau suami istri itu satu pandangan, satu visi, Bapak Ibu Saudara, ada nggak alasan anak untuk memecah belah di dalam keluarga? Tidak ada. Ya kan? Anak-anak hanya akan apa? Mengikuti saja. Kalau dia sulit mengikuti, bantu dia untuk mengerti apa visi dan misi daripada keluarga. Amin, saudara? Iya. Jadi tidak ada yang bisa mempertahankan ego masing-masing. Tidak ada. Karena kita ini semuanya mempunyai kedudukan yang sama, harus tunduk kepada kepala, yaitu Kristus Yesus. Dan kita wajib mengetahui apa isi, maksud, instruksi, pikiran, perasaan yang terdapat di dalam Kristus sebagai kepala bagi kita, supaya kita nggak salah paham satu dengan yang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah setiap orang percaya harus mau bertumbuh. Amin, saudara, bertumbuh terus di dalam kebenaran ini. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita tidak salah mengerti, salah paham maksud daripada anggota-anggota tubuh satu dengan yang lain. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kita akan membacakan sebagai ayat kesimpulan Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Korintus pasalnya 1 Korintus maksud saya 2 ayatnya yang ke-7 sampai ayat 9. Karena inilah visi dan misi, ya, visi besar daripada gereja kita, saudaraku, ya, sesuai dengan ya tugas di mana kita
menerima kemurahan hati Allah bagi semua orang. Dan tentunya saudaraku, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, ya, dan bagaimana kita melakukannya. Ayatnya yang ke-7. Ayat 7 kita sama-sama membaca. 3, 2, 1. Tetapi yang kami beritakan ialah, benar saudara? Saudara punya berita atau tidak? Kalau saudara tidak mempunyai sebuah berita, berarti saudara hanya menerima berita yang kemungkinan omong kosong dari luar. Berarti saudara dikendalikan oleh dunia ini. Tapi kalau saudara mempunyai berita, berarti saudara yang menjadi saluran bagi orang lain. Amin. Saluran berkat. Tetapi kami mempunyai, yang kami beritakan adalah apa? Hikmat Allah. Jangan hikmat manusia, Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena itu pasti mengecewakan. Hikmat Allah yang mana? Yang tersembunyi dan rahasia. Tadi sudah dijelaskan. Yesus mati hapus segala dosa. Setiap orang percaya pasti diselamatkan. Itu adalah hikmat rahasia. Dan belum semua orang mempercayai itu. Yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Saudara ingin melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar dalam hidup saudara, kan? Dan kemuliaan Tuhan itu menguatkan kita. Amin. Iya. Membesarkan hati kita, ya, memberikan damai sejahtera bagi kita semua yang lebih besar lagi. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan, ya, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan kita yang mulia. Karena apa? Karena itulah iblis tertipu dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Kenapa tertipu, Bapak Ibu Saudara? Karena iblis berpikir kalau Yesus Kristus mati, maka penyelamatan bagi dunia berhenti. Karena mesti ada raja itu di tengah-tengah bangsa Israel, barulah bisa diberitakan berkat keselamatan kepada dunia. Tapi kalau dia mati, Bapak Ibu Saudara, rahasia yang tersembunyi. Justru dari kematiannya Allah menyatakan keselamatan, pengampunan dosa bagi semua manusia, dan diperoleh dengan cuma-cuma. Amin. Itu adalah kemuliaan kita. Karena itu di ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah bagi siapa? Belum tentu semua orang percaya tahu tentang rahasia yang besar itu menjadi jalan hidup yang melayani Tuhan. Tapi bagi mereka yang mengasihi Dia, ini sama dengan perkataan Rasul Paulus, firman Tuhan di dalam Roma 8:28 ya, yang dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah saudaraku, kita semua, ya, setiap hari kita tentu mengasihi apa yang kita anggap penting, ya, dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan kita mengasihinya, keluarga kita mengasihinya, dan ya segala sesuatu, sepatu kita menyayanginya, baju kita menyayanginya, dan handphone kita menyayangi, dan seterusnya, karena itu penting bagi kita. Tapi ingat saudaraku, ada satu yang paling penting di mana kita menaruh kasih kepadanya. Amin. Karena disitulah kesatuan hati kita, persekutuan kita yang benar ada di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, di situ kita diukur sampai sejauh mana kita di dalam kekeluargaan kita, di dalam Tuhan, bisa dikatakan bahwa kita adalah orang yang mengasihi. Amin. Mari kita beritakan terus berita kabar baik tentang salib Kristus, bahwa semua dosa sudah diampuni. Setiap orang yang percaya pasti beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kami,
Kami membutuhkan banyak waktu, kami membutuhkan kekuatan, kami membutuhkan banyak perhatian ya Tuhan, untuk bisa memahami lebih dalam lagi tentang kemurahan hati Allah bagi semua orang saat ini. Dan kami berterima kasih, kami dipercayakan untuk menjalankan visi dan misi daripada Tuhan, karena kami tahu Engkau akan memperlengkapi hidup kami dan menyediakan segala apa yang kami perlukan. Karena kami percaya apa yang direncanakan oleh Tuhan itu adalah bagian yang akan menjadi sumber sukacita kami bersama. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang telah bersama-sama dengan tenang hati dan menyimak, dan Engkau yang menanamkan lebih dalam lagi di dalam setiap hati kami pengertian yang lebih luas lagi dengan hikmat-Mu, sehingga kami dapat menerapkan firman itu di dalam setiap cara, di dalam setiap gaya dan setiap keputusan hidup kami. Kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, selamat siang kita. Saya serahkan kepada hamba